Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191051. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Proses dan Kondisi Belajar Gerak. Yang pertama yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak itu bertujuan untuk menguasai keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar atau seseorang berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulangnya. Pada fase ini juga aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan juga bagaimana harus melakukannya. Jadi pada saat seseorang mencoba berulang-ulang melakukan gerakan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Dia juga berusaha untuk menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata atau real. Pada awal seringkali juga seseorang itu masih mengalami kesulitan. Namun apabila dilakukan secara terus-menerus dengan melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya atau menghasilkan gerakan yang bagus. Yang kedua itu fase asosiatif. Fase ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Dalam fase ini membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar atau seseorang. Jadi pada fase asosiatif seseorang sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhannya. Jadi pada fase asosiatif ini cara melakukan rangkaian gerak itu dilakukan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan dan akan semakin meningkat apabila dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga itu fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, seseorang mencapai tingkat penguasaan gerakannya itu paling tinggi. Jadi seseorang bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otomatis dan secara otonom. Jadi gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa seseorang itu mampu melakukan gerakan tersebut walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lainnya atau gerakan yang lainnya. Jadi untuk mencapai fase otonom ini diperlukan pemeraktifan atau pergerakan agar proses belajar itu berlangsung ke arah yang mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ya, jadi kondisi yang kedua itu kondisi belajar gerak. Jadi kondisi belajar gerak ini suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar itu dapat berlangsung ke arah sesuai dengan tujuannya. Jadi keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri seseorang dan juga keadaan yang ada di luar diri seseorang tersebut yang berpengaruh atau enakan pada dirinya sendiri. Jadi kondisi belajar gerak itu meliputi beberapa, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang masing-masingnya itu yaitu untuk kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar, yaitu diperlukan ada beberapa kondisi yang diperlukan pada saat kondisi internal pada seseorang, yaitu yang pertama berusaha untuk mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua itu berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Jadi pada awal proses belajar gerak itu di mana seseorang harus berusaha memahami gerakan tersebut, yang dipahami kemudian diingat-ingat kembali bagian-bagian mana dan gerakan mana dan urutan yang mana. Jadi istilahnya itu mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif saja, tapi juga menyangkut dengan ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah ia lakukan dan bisa lakukan.
Dan yang kedua itu kondisi eksternal. Jadi kondisi eksternal dalam belajar gerak itu keadaan keadaan yang berada dari luar diri seseorang yang mempengaruhi proses belajarnya. Jadi kondisi internal yang utama, kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulasi yang diberikan oleh guru atau pelatih. Sini ada beberapa stimulus gerakan dalam kondisi eksternal. Yang pertama itu pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru atau seseorang yang akan melatih atau memberi pelajaran gerakan kepada seseorang. Yang kedua itu pemberian contoh gerakan. Jadi pemberian contoh gerakan ini merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh juga akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, sebelumnya ada di sini tuh ada beberapa penguasaan yang akan meningkatkan gerakan keterampilan, yaitu ditandai dengan beberapa indikator. Yang pertama itu indikator prinsip pengaturan giliran, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemampuannya, kesalahannya, gerakan makin berulang, dan juga penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Dan juga di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama itu prinsip pengaturan giliran. Jadi pada pengaturan giliran ini merupakan mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Jadi kepada semua pelajar atau seseorang perlu diberikan kesempatan yang cukup secara merata. Jangan sampai ada yang memperoleh giliran terlalu berlebihan dan juga terlalu kurang. Jadi kadang-kadang ada pelajar yang selalu bersemangat dan juga ada yang terlalu pasif atau tidak bersemangat. Ada dua model pada peraturan pengaturan giliran. Pertama itu model distribute condition. Jadi distribute condition ini merupakan prinsip pengaturan yang mempraktekkan gerakan di mana diadakannya pengaturan waktu untuk praktek dan waktu untuk istirahat secara berseling-seling. Yang kedua itu measured condition. Jadi measured condition ini merupakan pengaturan giliran mempraktekkan gerakan di mana pelajar atau seseorang harus mempraktekkan gerakan secara terus-menerus tanpa henti dan diselingi istirahat. Jadi sebagai model pengaturan giliran praktek yang tujuannya untuk menguasai keterampilan, model distribute condition lebih efektif dibandingkan model measured condition. Yang kedua itu prinsip beban belajar meningkat. Jadi pengaturan peningkatan beban itu akan diwujudkan apabila dalam bentuk pengaturan materinya itu yang pertama itu dimulai dari yang mudah ke yang sukar. Yang kedua dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak melakukan tenaga. Yang C yaitu prinsip kondisi praktek bervariasi. Jadi apabila tidak ada variasinya, maka anak-anak itu semakin jenuh karena tidak ada variasi-variasi dalam latihan-latihan gerakan tersebut. Jadi dalam gerak ini mempraktikkan gerakan merupakan tahapan belajar yang paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama. Disampaikan faktor kelelahan, faktor kejenuhan yang merupakan hambatan. Jadi adanya prinsip praktek bervariasi itu untuk mencegah adanya hal-hal tersebut. Jadi apabila kejenuhan cepat membuat seseorang itu sudah jenuh, maka sulit bagi seseorang untuk bisa segera menguasai gerakan yang dipelajarinya. Jadi motivasi juga yang D itu prinsip pemberian motivasi atau menyemangati. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Jadi seseorang mau berbuat apabila didorong oleh ada alasan tertentu. Jadi demikian juga dalam belajar gerak. Jadi seseorang itu apabila tidak ada motivasi atau dorongan, maka dia akan susah untuk belajar gerak. Jadi
motivasi ini dinilai paling kuat karena motivasi yang bersifat intrinsik yaitu yang timbul dari dalam diri sendiri. Dan walaupun motivasi intrinsik lebih baik, namun motivasi ekstrinsik juga tetap harus diberikan kepada seseorang. Jadi prinsip pemberian hadiah atau pemberian hukuman itu biasa diterapkan. Bisa juga melakukan dengan pujian, penghargaan atau pengakuan atas prestasi yang telah dicapainya untuk memotivasi atau untuk menyemangati seseorang untuk mau melakukan latihan gerak keterampilan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penyampaian umpan balik. Jadi penyampaian umpan balik di sini adalah informasi yang diperoleh oleh pelajar setelah mempraktekkan gerakan tersebut mengenai benar atau tidak salahnya itu telah dilakukan. Jadi informasi tersebut sangat penting agar seseorang itu tahu bagaimana seberapa baiknya mereka melakukannya dan seberapa buruknya mereka melakukannya. Jadi di sini ada beberapa sumber, berdasarkan sumber-sumbernya itu ada 2 macam umpan balik. Itu pertama umpan balik internal dan juga eksternal. Umpan balik internal itu merupakan umpan balik yang diperoleh secara langsung pada saat mereka atau seseorang itu melakukan gerakan yang dilakukannya. Yang kedua, umpan balik eksternal itu umpan balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar atau yang mereka ketahui dari seseorang atau dari siapapun. Jadi pemberian umpan balik adalah sangat penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya saja karena apabila terlalu lebih atau terlalu banyak umpan balik bisa menjemukan seseorang secara kognitif. Sebenarnya seseorang sudah tahu kesalahannya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa keterampilan gerak motorik itu harus memperhatikan proses dan kondisi dalam belajarnya, karena proses dan kondisi sangat berpengaruh penting dalam hal pembelajaran gerak motorik. Apabila salah satu tidak memperhatikan proses dan kondisi dalam pembelajarannya, maka gerak yang dihasilkan juga itu tidak efektif dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.